Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai tema 7, subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, di sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Nah, untuk bahasan kali ini nanti akan ada banyak ya tentang makanan, kemudian teknologi pangannya seperti apa. Jadi makanannya bisa lebih awet, seperti itu. Nah, sekarang kita ke PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Ini tentang keberagaman. Nah, di sini ada gambar ya, ada 3 orang. Ini buah, temanya buah. Yang satu buahnya Siti ya, menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Kemudian Dayu menikmatinya bolu pisang dalam bentuk bolu. Terus Lani langsung makan apelnya, seperti itu. Nah, itu tadi ya, ada keberagaman makanannya. Nah, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang itu sesuai dengan pengamalan Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada juga keberagaman ya. Indonesia itu terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah itu punya pakaian adat yang beragam. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dengan memahami keberagaman, kita jadi terasah ya sifat tenggang rasa. Tenggang rasa itu artinya dapat menghargai perasaan orang lain. Itu tenggang rasa, menghargai perasaan orang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia ini tentang teknologi pangan. Nah, ini ya, di gambarnya ada bermacam-macam. Ada yang buat tempe, ada yang buat yogurt, ada yang buat permen susu. Jadinya makanan diolah menjadi bentuk yang lain agar lebih awet. Misalnya kedelai tadi jadi tempe, kemudian susu jadi yogurt atau permennya, seperti itu. Nah, di sini ada bacaan tentang teknologi pangan. Nah, mengolah hasil panen itu dilakukan ya dengan teknologi pangan. Teknologi pangan itu penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Agar apa? Agar makanan tidak cepat membusuk. Misalnya, kacang kedelai dibuat jadi tahu, tempe atau kecap. Susu sapi diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Nah, itu tadi ya tentang teknologi pangan, ilmu pengetahuan untuk mengelola makanan supaya lebih awet, seperti itu. Nah, ini teknologi pangan pada kedelai. Ini cara membuat tahu ya. Ini dengan menghaluskan dan merebus kedelai dulu, kemudian hasil rebusannya disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusannya tadi dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah itu diberi cuka dan didinginkan. Nah, udah bentuk kotak, didinginkan, baru adonan tahu siap dicetak. Ini ya ada langkah-langkahnya gambarnya. Nah, tadi tentang teknologi pangan pada kedelai. Nah, sekarang teknologi pangan pada ikan. Ini bandeng presto ya. Bandeng presto itu ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto itu menghasilkan uap air bertekanan tinggi, jadinya membuat bandeng itu jadi lunak. Nah, setelah matang, bandeng presto itu dikemas. Ini ya cara mengemasnya biar tahan lama. Kalau pakai plastik biasa, bertahannya selama 5 hari. Kemudian kalau dengan plastik tahan udara, ikan dapat bertahan hingga 3 bulan. Nah, itu tadi ya teknologi caranya. Ada cara pengemasan, dikemas pakai plastik atau plastik tahan udara, atau juga cara pengolahannya tadi dengan panci presto. Itu namanya teknologi pangan. Nah, kemudian ini teknologi pangan pada singkong.
Singkong itu telo. Pengolahan singkong. Ini contohnya di daerah Sumatera Barat ya. Singkong itu diolah menjadi berbagai macam makanan. Dari lauk pauk hingga makanan ringan. Ada gulai singkong, kemudian kue talam singkong, kacimueh itu. Nah, daya tahannya itu ada yang 2 hari, kalau dikemas dengan yang plastik kedap udara bisa sampai berbulan-bulan. Nah, kemudian ini ada tugas untuk hari Kamis, tulis ya 5 hasil panen dan teknologi pangan yang dihasilkan. Ini contoh tabelnya, nomor hasil panen, nomor sama hasil teknologi pangan. Contohnya, nomor 1 kacang kedelai, itu hasilnya apa? Tahu. Misalnya lagi nomor 2 susu sapi, hasilnya yogurt. Itu ya, dikirimkan hari Kamis. Nah, kemudian kita ke matematika. Kalau kemarin matematikanya tentang luas dan keliling, nah sekarang tentang luas bidang dan volume. Ini ya, luas bidang kita review kembali. Yang A, luas kain A itu 8 satuan persegi. Masih tidak baku ya, belum pakai sentimeter atau meter. Luas kainnya yang B itu 16 satuan persegi. Nah, ini dipahami baik-baik ya tentang luas bidang, dihitung kotak semuanya itu berapa. Nah, ini ada 2 segitiga. 2 satuan segitiga sama dengan 1 satuan persegi. Nah, ini ada contoh gambarnya. Dari yang awalnya persegi kemudian dipotong jadi 2 segitiga. Ini yang menandakan kalau 2 segitiga itu sama dengan 1 satuan persegi. Nah, ini luasnya 1, 2, 3, 4 itu ya. Jadi ada 4 satuan persegi. Ini ya tentang luas bidang. Jadi dihitung semuanya. Tetap teliti ya menghitung kalau ada yang segitiga. Kalau segitiganya 1 nanti setengah, jadi 0,5 seperti itu. Nah, ini tentang volume benda. Ini yang A, kemasan A, volume air paling banyak dibandingkan nanti ada kemasan B sama kemasan C. Nah, kemudian ini kemasan B lebih kecil kan ya. Kemasan B volumenya lebih banyak dari kemasan C. Ini kemasan C yang paling kecil. Kemasan C volume air paling sedikit. Volume itu yang ada di dalam bungkusnya itu. Air itu volume, minyak itu juga volumenya. Isi di dalam ruangnya itu volume. Nah, ini contohnya. Satuannya masih tidak baku ya, pakai kemasan, gelas, buku, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Ada kemasan A itu sama saja dituangkan 2 kemasan B. Jadi volume kemasan A sama dengan 2 kemasan B. Itu ya jawabannya, volume kemasan A sama dengan 2 kemasan B. Nah, ini ada latihan. A itu sama aja, C-nya ada berapa itu di sekelilingnya. Volume yang A berapa? Volume kemasan A sama dengan titik-titik. Nah, dihitung ya itu yang dituangkan berapa. Ya, ini kita pembahasan volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Itu dihitung ada 1, 2, 3, 4. Jadinya 1 wadah kemasan A itu sama dengan 4 kemasan C. Nah, ini ada latihan lagi. Panci itu penuh kalau ditaruh berapa gelas itu. Volume panci sama dengan titik-titik-titik. Berapa dihitung jumlah gelas, takaran gelasnya. Ya, kita ke pembahasan. Volume panci sama dengan 9 gelas satuan. Itu ya, ada 9 jumlah gelas satuannya.
Nah, itu dipahami baik-baik ya tentang volume benda. Untuk hari Senin ada latihan matematika tentang volume benda di Bu Pina, dikerjakan yang baik-baik ya. Semoga paham. Nah, kemudian SPDP ini tentang bernyanyi bersama. Ini ada lagu Rotiku karya Atia Mahmud. Ini ya. Lirik lagunya itu rotiku bersegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Nah, nanti setelah ini ada lagunya, ada iringan musiknya, bisa didengarkan bersama-sama ya. Nanti pola irama setiap barisnya itu berbeda-beda. Ini baris pertama warna hijau, yang kedua warna ungu, ketiga warna pink, keempat warna biru. Ini setiap barisnya itu pola iramanya berbeda-beda ya, ditunjukkan oleh warna yang berbeda. Nah, didengarkan dulu ya lagunya ya, semangat. Rotiku bersegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku bersegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah pembelajaran kali ini. Barakallah kelas 3. Setelah ini sholat duha ya. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.